Masih membahas tentang peribahasa Korea. Kali ini memasuki bagian yang ke-6. Pelajarannya cukup penting ya, karena tidak jarang muncul di ujian topik maupun IPS topik. Sama seperti sebelumnya, kali ini pun saya akan membahas 10 peribahasa. Yang pertama, 미운 아이 떡 하나 더 준다. Miun berasal dari kata mipta yang artinya benci, disambung dengan tata bahasa untuk menjelaskan kata benda di depannya, yaitu ai. Artinya adalah anak-anak. Kata ini adalah kata tidak teratur atau bulgyucik, sehingga ketika disambung dengan tata bahasa ini, perubahannya menjadi miun. Miun ai, anak yang dibenci. Tok, ini adalah kue beras khas Korea. Hana, artinya satu. To, lebih. Junda, berasal dari kata juda yang artinya memberi. Memberi satu tok lebih banyak pada anak yang dibenci. Jadi di sini sebenarnya ada partikel eg ya. Artinya kepada, tapi tidak dicantumkan. Arti peribahasa ini, semakin kita benci pada seseorang, semakin kita harus memperlakukannya dengan baik ya. Biasanya kan kalau kita akrab dengan seseorang, bawaannya udah nyaman dan santai ya. Tingkah kita pun jadi seadanya. Sedangkan untuk orang yang kita tidak kenal atau bahkan orang yang kita benci, tingkah kita kepada orang itu jadi kurang nyaman. Dan supaya tidak terlalu kelihatan benci, kita berusaha baik-baikin orang itu. Jadi di sini digambarkan dengan memberikan satu tok lebih banyak. Selanjutnya, 미는 도끼에 발등 지킨다. 미는 berasal dari kata mita yang artinya mempercayai, ya disambung dengan tata bahasa penjelas, dan ini termasuk kata teratur, gyucik, jadi perubahannya menjadi minen. Menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Doki artinya kapak. Kapak yang dipercaya. Ini partikel yang kegunaannya itu ada banyak. Kalau pada kalimat ini cocok diartikan sebagai oleh. Paldeng, punggung kaki. Jikinda, ya artinya tergores. Sedangkan kalau cikta artinya menggores atau mengenai ya. Punggung kaki tergores oleh kapak yang dipercaya. Ya, dari arti harfiah kalimat ini kita sudah bisa menangkap ya makna peribahasa ini, yaitu dikhianati oleh orang yang kita percayai. 바늘 까는 곳에 실 간다. 바늘 artinya jarum, 가는 berasal dari kata kada, artinya pergi, sama seperti sebelumnya, tata bahasa penjelas. Kut artinya tempat. Partikel keterangan tempat tujuan. Sil artinya benang. Kanda dari kata kada, sama. Benang pergi ke tempat jarum pergi. Artinya dua benda ini selalu bersama-sama ya. Ya, ini menggambarkan dua orang yang sangat akrab. Kemana ada si A, di situ ada si B. 바늘 도둑이 소 도둑 된다. 바늘 tadi ya, sama jarum. Doduk pencuri. Partikel subjek. So sapi. Doduk sama pencuri. 된다 berasal dari kata 되다 yang artinya menjadi. Pencuri jarum menjadi pencuri sapi.
Ini juga mudah sekali diketahui maknanya. Pencuri itu biasanya dimulai dari mencuri barang yang kecil dulu. Terus nanti dia terbiasa, lalu mencuri barang yang besar. Dimulai dari kejahatan kecil, lama-lama berlanjut ke kejahatan yang besar. 발 없는 말이 천리 간다. Ya, ini tulisannya 천리, tapi dibacanya 천리 ya. Karena nien bertemu dengan liel akan membuat seakan-akan bacim nien ini adalah liel juga. 발 artinya kaki, 없는 berasal dari kata opta yang artinya tidak ada, tambah dengan tata bahasa untuk menjelaskan kata benda yang ada di depannya yaitu mal. Di sini artinya perkataan 발 없는 말, perkataan yang tidak punya kaki. I partikel subjek, 천리 artinya 1000 li. Li adalah satuan jarak yang dipakai zaman dulu. Sekarang udah tidak dipakai lagi ya di Korea juga. Pakainya sudah kilometer. Nah, jarak yang segini itu adalah jarak yang sangat jauh sekali kan. Berasal dari kata kada yang artinya pergi. Perkataan yang tidak punya kaki, pergi 1000 li atau 400 km. Menggambarkan jarak yang sangat jauh sekali. Jarak yang nggak bisa ditempuh dalam satu kali perjalanan. Makna peribahasa ini, kita harus hati-hati dalam berbicara karena perkataan bisa cepat menyebar. Misalnya ada sebuah gosip, baru saja diceritakan ke satu orang, itu pun ditambahkan kata-kata, jangan bilang siapa-siapa ya. Tahu-taunya gosipnya itu dengan cepat hitungan detik, apalagi sekarang ya yang udah ada bantuan teknologi. Dalam hitungan detik aja bisa sampai luar negeri ya. Lebih cepat jalannya daripada pesawat. 밥 한 숟가락에 배부를까? 밥 artinya nasi. 한 숟가락, han itu artinya satu. 숟가락, sendok. Satu sendok. Bisa diartikan dengan 배부를까, berasal dari kata 배부르다. Artinya kenyang. Disambung dengan tata bahasa elilka. Ini gunanya untuk pertanyaan, terutama pertanyaan sebuah ajakan atau mengajukan ide atau meminta ide. Ya, perubahannya menjadi seperti ini, 배부를까. Apakah perut kenyang dengan 1 sendok nasi? Pasti jawabannya adalah tidak ya. Kalimat ini menggambarkan kondisi orang belajar di suatu bidang. Apakah belajar sebentar? Ya, seperti mencerna ilmu sedikit itu orang sudah akan jago? Yang pastinya adalah tidak. Kenanya adalah terus berlatih agar bisa jago pada bidang itu. Moku itaki. Di sini artinya adalah buah pir. Moku berasal dari kata mokta yang artinya makan. Sambung dengan tata bahasa go. Di sini artinya gigi. Taki berasal dari kata takta yang artinya menggosok ya. Menggosok gigi. Makan buah pir dan menggosok gigi. Sekalian ya. Kenyang sekaligus giginya bersih. Sebuah kegiatan memberikan 2 atau lebih keuntungan. 배보다 배꼽이 더 크다. 배 di sini artinya perut, 보다 daripada, 배꼽 artinya pusar ya. I partikel subjek, 더 lebih, 크다 besar. Lebih besar pusar daripada perut. Artinya seperti peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. 백지장도 맞들면 낫다. 백지장 artinya kertas putih. Do pun atau juga. 맞들면 berasal dari kata matdelda yang artinya mengangkat bersama-sama. Disambung dengan tata bahasa emyon. Ini untuk pengandaian yang artinya kalau
seandainya. Nata artinya lebih baik. Kertas putih pun kalau diangkat bersama-sama akan lebih baik. Ya, kertas putih itu kan enteng sekali ya. Sebenarnya sendirian pun gak masalah. Tapi suatu hal yang ringan diangkat bersama-sama jadinya akan lebih ringan lagi. Apalagi kalau sesuatu yang berat diangkat bersama-sama, pastinya juga akan lebih ringan. Peribahasa ini menggambarkan kerjasama. 번갯불에 콩 구워 먹는다. 번갯불 artinya adalah cahaya kilat ya. Petir. Di sini bisa diterjemahkan jadi dengan. 콩 artinya kacang. 구워 먹는다 berasal dari kata 구워 먹다. 구워 ini dari kata kupta yang artinya memanggang. Disambung dengan tata bahasa AO untuk kegiatan yang berlanjut ya. Jadi kuo mokta, panggang dan makan. Jadi secara harfiah kalimat ini artinya panggang dan makan kacang dengan cahaya kilat. Kalau dengan kompor itu kan memakan waktu ya. Kalau dengan kilat, langsung matang kacangnya. Ya, jadi makna peribahasa ini adalah tidak sabar dan terburu-buru. Atau bisa juga menggambarkan sesuatu yang dikerjakan dengan cepat. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita masih akan membahas tentang peribahasa pada pelajaran selanjutnya.